Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, hari ini berjumpa kembali dengan Bu Emi ya, dengan mata pelajaran Aswaja. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yuk anak-anak, kita siapkan LKS Aswajanya ya. Hari ini kita akan belajar bab 2 ya, mengenal ulama pendiri NU. Bu Emi di sini akan menjelaskan tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang pertama, biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dilahirkan di Desa Gedang pada hari Selasa Kliwon tanggal 24 Dzulqa'dah 1287 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 14 Februari 1871 Masehi. Beliau putra pasangan Kiai Asy'ari dan Halimah. Kiai Asy'ari berasal dari Demak, Jawa Tengah. Beliau juga adalah pendiri pesantren keras di Jombang. Sedangkan ibunya, Halimah, adalah putri Kiai Usman, pendiri pesantren Gedang yang sangat terkenal. Kakek Kiai Haji Hasyim Asy'ari bernama Kiai Siha, pendiri pesantren Tambak Beras Jombang. Mula-mula Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini anak-anak ya, belajar Al-Quran dan dasar-dasar agama Islam itu di bawah bimbingan ayahnya sendiri. Kemudian beliau berkelana ke beberapa pesantren, misalnya yang pertama, pesantren Wonokoyo yang ada di Probolinggo. Yang kedua, di pesantren Langitan yang ada di Tuban. Yang ketiga, pesantren Trenggilis. Dan yang keempat, di pesantren Kademangan yang diasuh oleh Kiai Haji Khalil Bangkalan. Setelah menuntut ilmu di Bangkalan, beliau belajar di pesantren Siwalan Panji, Sidoarjo yang diasuh oleh Kiai Yakub. Pada tahun 1903, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya anak-anak mendirikan pesantren di Desa Tebu Ireng, Jombang. Nah, pesantren ini sangat berkembang pesat sehingga pada tanggal 6 Februari tahun 1906 itu mendapat pengakuan dari pemerintah Hindia Belanda. Meskipun beliau itu tidak pernah bekerja sama dengan Belanda. Perhatian Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya pada masalah agama itu dibuktikan dengan karya kitab beliau ya yang tetap dikaji sampai sekarang. Ada beberapa kitab karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, di antaranya yang pertama At-Tibyan fi Nahyi an Mughata'atil Arham wal Aqarib wal Akhwan, yaitu kitab yang menjelaskan mengenai larangan memutuskan hubungan kerabat dan persahabatan. Yang kedua, kitab Adabul Alim wal Muta'alim yang menjelaskan akhlak guru dan murid. Kitab yang ketiga, kitab Al-Mawaid menjelaskan beberapa nasihat. Yang keempat,
kitab Hadisul Maut wa Asrarus Sa'ah, menjelaskan hadis mengenai kematian dan kiamat. Dan yang kelima, ya, kitab Ar-Risalah At-Tauhidiyah, menjelaskan tentang catatan ajaran tauhid Ahlu Sunnah wal Jamaah. Itu adalah beberapa kitab karangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang kedua, peran Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam mendirikan NU. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ya anak-anak, adalah ulama besar yang berpandangan luas. Karena kedalaman ilmunya, ya, di lingkungan ulama pesantren, beliau diberi gelar Hadratus Syekh, yang berarti Maha Guru. Karena besarnya pengaruh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Pondok Pesantren Tebu Ireng itu menjadi yang terkenal, sehingga Pondok Pesantren Tebu Ireng menjadi kiblatnya para ulama di Indonesia, terutama di Pulau Jawa dan Madura. Pada tahun 1924, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah itu menyampaikan ide mendirikan Jamiah NU kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tetapi beliau tidak segera menyetujuinya, ya. Beliau menanggapi usul tersebut dengan hati-hati karena beliau tidak menginginkan organisasi yang didirikan itu, ya, menjadi pemecah belah persatuan umat Islam dan bangsa Indonesia. Sebelum menyetujui usul tersebut, dan anak Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu memohon petunjuk kepada Allah melalui sholat istikharah. Ternyata isyarat dari Allah tidak diterima langsung oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tetapi melalui Kiai Haji Khalil Bangkalan. Pada akhir tahun 1924, Kiai Haji Khalil Bangkalan menyampaikan isyarat yang pertama melalui seorang santrinya yang bernama Kiai Haji Asy'ad Syamsul Arifin. Isyaratnya itu berisi apa, Nana? Iya, isyarat yang disampaikannya itu apa? Berupa tongkat dan surat Toha ayat 17 sampai 23. Itu adalah isyarat pertama yang disampaikan oleh Kiai Haji Khalil Bangkalan. Kemudian pada akhir tahun 1925, Kiai Haji Khalil Bangkalan, ya, memberi isyarat yang kedua kepada muridnya tadi. Isyaratnya tadi apa? Berupa seuntai tasbih yang disertai dengan bacaan Asmaul Husna, Ya Jabbar, dan Ya Qahhar. Setelah menerima dua isyarat tersebut, ya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengizinkan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dan para ulama untuk mendirikan Jamiah NU. Jadi NU itu adalah, ya anak, bukan organisasi sembarangan karena didirikan atas dasar petunjuk Allah. Kunci utama pendirian Jamiah NU adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sehingga beliau disebut dengan Bapak Pendiri NU. Selain itu, ya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga merumuskan dasar-dasar perjuangan NU yang dikenal dengan Qonun Asasi NU.
Itu adalah penjelasan subbab yang kedua. Sekarang lanjut pada penjelasan perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam pergerakan nasional. Audio Jungle. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah ulama besar yang anti terhadap penjajah. Beliau itu tidak mau anak-anak ya bekerja sama dengan penjajah, baik dari Belanda maupun dari Jepang. Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu menjadi pelopor perlawanan terhadap penjajah. Beliau banyak mengeluarkan fatwa untuk membangkitkan perlawanan terhadap penjajah. Pada zaman penjajahan Belanda, ya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini melarang donor darah untuk membantu tentara Belanda. Ketika Belanda memberikan bintang kehormatan, beliau tuh juga menolak pemberian tersebut. Pada zaman pendudukan Jepang, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ditangkap dan dimasukkan penjara di Jombang. Beliau dituduh telah menggerakkan rakyat untuk menyerbu toko-toko dan perusahaan-perusahaan asing. Tetapi alasan sebenarnya adalah bukan itu. Yang benar adalah karena Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu apa? Menolak saikere. Apa sih saikere itu anak-anak? Saikere yaitu upacara menghormat kepada Kaisar Jepang dengan cara membungkuk seperti orang rukuk dalam sholat. Hal tersebut ya Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu menolak karena dilarang dalam ajaran Islam. Pada masa perang kemerdekaan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki peranan yang sangat besar. Banyak pemimpin nasional yang minta nasihat kepada beliau, di antaranya Panglima Besar Jenderal Sudirman dan Bung Tomo. Ketika terjadi pertempuran di Surabaya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini mengeluarkan fatwa yang disebut dengan resolusi jihad. Fatwa tersebut mengobarkan semangat juang arek-arek Surabaya dalam menghadapi tentara sekutu. Setelah adanya fatwa tersebut, para pejuang berperang dengan amat gigih sehingga di Surabaya terjadi pertempuran yang sangat hebat. Yang terakhir ya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 1947. Jenazahnya dimakamkan di kompleks Pondok Pesantren Tebu Ireng. Atas jasa-jasanya kepada bangsa dan negara, Kiai Haji Hasyim Asy'ari diberi gelar sebagai pahlawan nasional. Sekian pembelajaran hari ini ya. Semoga apa yang sudah jelaskan sama Bu Emi tadi menjadi ilmu yang bermanfaat. Kali ini Bu Emi tidak memberikan tugas ya. Anak-anak silakan membaca lagi LKS-nya di rumah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.